Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diva Rosalinda dan rekan saya Gita Nurcahyani dan Satria Aparezi akan mempresentasikan studi kasus kami, yaitu prediksi kelulusan mahasiswa dengan decision tree. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi masalah dari studi kasus kami, prediksi kelulusan mahasiswa dengan decision tree. Sebuah universitas ingin mengembangkan sistem prediksi untuk membantu mengetahui kemungkinan kelulusan mahasiswa tersebut berdasarkan nilai akademik dan perilaku mereka. Dataset berisi data mahasiswa berupa 4 fitur. Yang pertama IPK, kemudian skor ujian akhir, dan kehadiran, serta jam belajar per minggu. Target variabel dari prediksi ini yaitu memprediksi kelulusan, lulus, dan tidak lulus. Langkah-langkah yang dilakukan dalam prediksi ini yaitu yang pertama pemilihan fitur. Kita memilih 4 fitur yaitu IPK, skor nilai ujian akhir, kehadiran, serta jam belajar per minggu. Dan yang kedua, processing data. Yang pertama, yaitu mengisi data yang hilang menggunakan median. Kemudian, normalisasi data untuk memastikan skala fitur seragam. Kemudian, langkah yang ketiga yaitu membangun model decision tree. Yang pertama, menggunakan library seperti Scikit-learn untuk membangun decision tree. Dan yang kedua, membagi dataset menjadi 80% data pemilihan dan 20% data pengujian menggunakan Turing hyperparameter. Yang keempat ada Turing hyperparameter, yaitu yang diuji yang pertama maksimum depth atau kedalaman maksimum pohon dengan nilai 3, 5, 10, dan 0. Kemudian ada minimum sample split atau jumlah minimum sampel untuk split dengan nilai 2, 5, 10. Kemudian ada kriteria atau fungsi pembagian dengan kalimat Gini atau entropi. GERT Search CV itu digunakan untuk menemukan kombinasi terbaik. Kemudian yang keenam, evaluasi model, yaitu menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, and F1 core score untuk mengevaluasi performa model pada data pengujian. Dan yang terakhir ada visualisasi tree model, yaitu menggunakan fungsi plot tree untuk menghasilkan verifikasi pohon keputusan. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, menghasilkan hyperparameter terbaik, maksimum depth adalah 5, minimum sampel split itu 5, dan kriteria itu gini. Kedua ada performa model dengan akurasi 88%, presisi 86%, recall 87%, serta F1 score itu 86,5%. Visualisasi pohon keputusan menunjukkan bahwa fitur IPK dan skor ujian akhir semester itu memiliki pengaruh paling besar terhadap prediksi kelulusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Satria Aparezi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Aparezi. Saya akan menjelaskan codingannya. Pandas ini digunakan untuk manipulasi dan analisis data, terutama dalam bentuk data frame. Selanjutnya import matplotlib.pplot
digunakan untuk visualisasi data seperti membuat grafis atau plot. Selanjutnya ada sklearn.tree, adalah modul dari scikit-learn yang berisi algoritma pohon keputusan termasuk decision tree, classifier yang akan digunakan untuk klasifikasi. Di bawahnya ada sklearn model selection. Ini menyediakan fungsi untuk membagi data menjadi data latih dan data uji. Selanjutnya ada codingan sklearn matrix. Ini biasanya untuk metrik-metrik evaluasi model seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score ya. Di codingan tersebut kita membuat dataset dengan sebagai berikut. Data sama dengan kurung kurawal, isi IPK nya kami mengisi 3,5, lalu 2,8, 3,9, lalu dan seterusnya. Lalu kehadiran kami mengisi 90, 80, 95 dan seterusnya. Ada jam belajar 19, 10, 20 dan seterusnya. Skor ujian akhir dan lulus. Kurung kurawal tutup. Lalu langkah selanjutnya bikin data frame-nya sebagai berikut. df sama dengan pd.dataframe dalam kurung data. Cara memisahkan fitur dan target dengan variabel x dan y. X nya IPK kehadiran, jam lulus, jam belajar, dan skor ujian akhir. Y nya lulus. Terus di bawahnya ada cara membagi dataset menjadi data pelatihan dan data pengujian. 80% training, 20% testing. X train, X test, Y train, Y test sama dengan train test split dalam kurung X, Y test size sama dengan 0,2, random state sama dengan 42 dalam kurung. Cara membuat model. Lalu selanjutnya menampilkan hasil evaluasi dengan memanggil codingan print. Dalam kurung kita panggil hasil evaluasi model, lalu print lagi akurasinya, precisionnya, recallnya, F1 score-nya. Terus kita panggil lagi variabel ini, YPRED, YTest yang seperti itu. Lalu kita membuat, dalam codingan tersebut kita membuat visualisasi pohon keputusan ya, dengan codingan plt.figure dalam kurung fig size sama dengan 16,12 dalam kurung, plot tree dalam kurung cell F, fitur name nya ada IPK, kehadiran, jam belajar, skor ujian akhir. Kelas name tentu lulus dan tidak lulus. Fieldnya true, rounded true, font size nya 10 saja. Data title untuk judulnya adalah keputusan untuk prediksi kelulusan mahasiswa, lalu tampilkan di hasilnya nanti. Outputnya akan
keluar sebagai berikut. Hasil evaluasi model: akurasinya titik 10, presisinya 1.0, recallnya 1.0, F1 skornya 1.0. Kenapa demikian? Dalam kasus ini semua metrik bernilai 1.0. Ini adalah hasil yang sangat baik bahwa model tersebut akurat. Codingan tersebut yang kami sudah bikin itu akurat, sudah lulus atau tidaknya. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya ada pohon turunan untuk prediksi kelulusan. Di situ ada mahasiswa terbagi menjadi dua ketika sudah diturunkan, yang lulus dan tidak lulus. Untuk yang lulus, IPK lebih dari 3.0, kehadiran lebih dari 85%, jam belajar per minggu lebih dari 12 jam, dan nilai skor akhir ujian lebih dari 75. Sedangkan untuk yang tidak lulus, IPK kurang dari 3.0, kehadiran kurang dari 85%, jam belajar per minggu kurang dari 12 jam, dan nilai skor kurang dari 75. Nah, di slide selanjutnya bisa kita lihat ya teman-teman, ada tabel dataset dari prediksi kelulusan mahasiswa. Contohnya bisa dilihat ya teman-teman di depan. Nah, untuk di slide terakhir ada kesimpulan yang didapat, yaitu dengan menggunakan decision tree dan fitur yang relevan, kami mencapai akurasi prediksi sebesar 88%. Tuning hyperparameter meningkatkan performa model secara signifikan. Visualisasi pohon keputusan memberikan wawasan tentang faktor yang paling menentukan kelulusan mahasiswa. Dan yang terakhir, sistem prediksi ini dapat digunakan oleh universitas untuk memberikan intervensi dini kepada mahasiswa yang berisiko tidak lulus, sehingga meningkatkan tingkat kelulusan secara keseluruhan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.